Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bersyukur kepada-Mu. Kami boleh bersama-sama kembali berkumpul untuk belajar kebenaran firman-Mu. Hanya waktu yang sangat berharga ini hanya kami serahkan kepada-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus sendiri yang memimpin di dalam kami pribadi, sehingga apa yang kami pelajari sungguh-sungguh boleh memberikan berkat bagi kami semuanya. Tapi itu kami serahkan apapun yang menyampaikan dalam firman-Mu, Tuhan tentunya mengurapi, sehingga apa yang disampaikan kami juga boleh mengerti, memahami, baik yang menyampaikan maupun kami yang menerima sama-sama boleh mendapat berkat dari Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya waktu yang indah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan mempelajari surat Filipi. Ya, jadi setelah kita selesai kitab Galatia, nah seharusnya malam ini adalah Pak Tim ya melanjutkan kitab Efesus. Nah, tapi Pak Tim ada jadwal mengajar sehingga saya yang harus melanjutkan, tetapi tidak di surat Efesus karena Pak Tim yang akan pegang surat Efesus. Saya akan bersama-sama Bapak Ibu untuk menelaah kitab Filipi. Jadi nanti begitu terus ya. Jadi saya akan terus dimasuk di kitab Filipi. Nanti kalau waktunya Pak Tim akan membahas surat Efesus. Jadi nanti bersama saya akan terus membahas sampai pasal yang keempat surat Filipi ya, pasal 1 sampai pasal yang keempat. Nanti tidak tahu berapa kali pertemuan bisa habis sampai pasal yang keempat. Ya, jadi kita akan membahas surat Filipi. Baik. Surat Filipi biasanya disebut dengan surat sukacita dalam Kristus. Ya, surat sukacita dalam Kristus. Nah, surat Filipi ini ya dituliskan oleh Paulus ya di penjara. Jadi kenapa disebut dengan surat sukacita? Karena Paulus ini posisinya sebenarnya ada dalam posisi yang tidak sedang bersukacita sebenarnya. Ya, tidak sedang bersukacita, tetapi di dalam kalimat-kalimat yang muncul dalam kondisi di penjara itu, Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi dengan kalimat-kalimat yang muncul kata sukacita itu sekitar 16 kali muncul di sana. Ya. Nah, Bapak Ibu bayangin ini orang yang di dalam penjara menulis surat untuk orang yang di luar penjara. Orang yang di dalam penjara menghibur orang yang bebas di luar penjara. Dengan kata-kata yang menguatkan, dengan kata-kata yang membangun. Jadi sebenarnya surat ini ingin berbicara kepada kita bahwa sukacita di dalam Kristus itu tidak dapat dibatasi, tidak dapat dikurung oleh situasi dan kondisi dalam kehidupan kita. Oleh karena pengenalan yang baik, oleh karena mengerti panggilan yang sebenarnya dalam kehidupan Paulus ini, maka dia sukacitanya itu tidak dapat dikurung di dalam penjara walaupun tubuhnya itu ada di dalam penjara. Ya, dan ancaman atau kemungkinan untuk hukuman mati itu sangat dekat sekali dengan pemenjaraannya dia yang
naik banding ke kaisar itu, karena waktu itu kaisar sungguh-sungguh sangat membenci atau ingin menghabiskan kelompok-kelompok yang baru yang menamakan diri sebagai Kristen ini, kelompok Kristen ini. Ya, jadi di dalam kekaisaran Romawi beberapa kaisar itu yang sangat memusuhi orang-orang Kristen, ya, menangkap, ya, memenjarakan, bahkan orang Kristen yang dipenjara bisa dijadikan tontonan, ya, yang diadu dengan binatang buas dan lain sebagainya itu. Nah, itu yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Nah, ini adalah wilayah Filipi, ya, di salah satu provinsi di Makedonia, di wilayah Makedonia, ya, di mana Paulus yang mendapat penglihatan untuk melayani, ya, seperti ada penampakan ada satu ini, ya, yang diberikan oleh Tuhan, seakan-akan ada orang yang minta untuk dilayani di wilayah Makedonia itu. Ya, sehingga di perjalanan misi yang kedua Rasul Paulus memulai pelayanan di kota Filipi ini. Ya. Nah, latar belakang kota Filipi, ya, jadi kota Filipi ini diambil dari nama seorang Yunani, ya, yaitu ayah dari Alexander Agung, ya, yaitu Filipi II, ya, di tahun 356 sebelum Masehi. Ya, kota ini dikuasai dan diperbesar oleh Filipus II, ya, yaitu ayah dari Alexander Agung. Maka kota itu diabadikan nama Filipus dengan disebut kota Filipi, ya, yang dulu namanya adalah Krenides atau mata air, ya, kota itu namanya Krenides, lalu diganti dengan Filipi oleh Filipus. Ya, kota ini penting karena terdapat biji emas di wilayah tersebut, ya, jadi ada tambang emas. Jadi nanti setelah Yunani dikalahkan oleh Romawi, ya, wilayah ini diambil alih dan menjadi jajahan Romawi. Ya, jadi kota Filipi di Makedonia Timur ini terletak 16 km dari pesisir Laut Aegea. Ya, tadi saya sampaikan dinamai menurut Raja Filipus II, ayah dari Alexander the Great. Ya, jadi pada masa Paulus kota ini sebuah kota Romawi dan pangkalan militer yang terkenal. Jadi zaman Paulus ini sudah menjadi wilayah Romawi karena Yunani dikalahkan oleh Romawi dan menjadi wilayah jajahan Roma, ya, menjadi milik jajahan Roma dan dijadikan pangkalan militer yang terkenal. Nah, pada pertempuran di Pydna tahun 168 sebelum Masehi, wilayah tersebut menjadi provinsi Romawi, ya, dan kemudian salah satu dari 4 provinsi di Makedonia. Jadi ini cerita singkat latar belakang kota Filipi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita membaca surat Filipi, kota Filipi itu adalah wilayah bagian jajahan Romawi yang berada di wilayah Makedonia. Ya, jadi keluar dari wilayah Israel, penginjilan Paulus yang di luar daripada Palestina untuk menginjili bangsa-bangsa di luar Yahudi. Ini latar belakangnya. Ya, dan Injil itu datang ke Filipi pada perjalanan misi yang kedua. Ya, pada misi yang kedua sebagai tanggapan terhadap penglihatan yang Allah berikan di Troas. Ya, kalau Bapak Ibu membaca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, itu Allah memberikan penglihatan, ya. Jadi ada orang yang
Harusnya Paulus mau pergi ke Eropa, ya, ke wilayah yang lain, ke ini, tapi Allah memberikan penglihatan, ya, bahwa dia harus pergi ke wilayah Makedonia. Ya. Nah, jadi ada suatu ikatan persahabatan yang kuat berkembang di antara rasul itu dan jemaat Filipi. Ya. Nah, berapa kali jemaat itu mengirim bantuan keuangan kepada Paulus. Jadi Paulus ini memang di dalam perjalanan misinya itu juga mengumpulkan persembahan, ya, persembahan untuk umat yang ada di Yerusalem, ya, yang ada di wilayah Palestina, ya, secara khusus yang di Yerusalem karena itu wilayah pusat penginjilan, ya, di mana rasul-rasul berkumpul di situ untuk mengatur strategi dan segala sesuatunya, ya, dan juga mengalami tekanan kehidupan yang dianiaya dan lain sebagainya, sehingga penduduk atau jemaat yang ada di Yerusalem sendiri juga mengalami kesulitan, ya, di berbagai tempat, ya, juga mengalami tekanan, sehingga Paulus ini dalam perjalanan penginjilannya juga mengumpulkan persembahan untuk dibawa ke Yerusalem supaya keuangan yang dikumpulkan itu nanti bisa didistribusikan ke jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan, gitu, ya. Dan jemaat Filipi ini jemaat yang cukup setia, jemaat yang cukup mengerti akan pelayanan rasul, ya, di dalam perjalanan itu, sehingga berapa kali jemaat ini mengirimkan persembahan, ya. Kalau Bapak Ibu lihat nanti di 2 Korintus pasal 11 ayat 9 dan Filipi pasal 4 ayat 15 sampai yang ke-16. Ya. Dan dengan bermurah hati memberi kepada persembahan yang dikumpulkannya untuk orang Kristen yang berkekurangan di Yerusalem. Nah, agaknya 2 kali Paulus mengunjungi gereja ini pada perjalanan misinya yang ketiga. Ya. Jadi yang pertama di misi yang kedua, perjalanan misi yang kedua, dia datang ke Filipi dan mendirikan jemaat di Filipi. Nah, nanti setelah kembali ke Yerusalem, perjalanan misi yang ketiga, Paulus sempat mengunjungi kembali kota Filipi ini. Ya. Nah, gereja di Filipi didirikan oleh Paulus dan teman-teman sekerjanya. Ya, jadi Paulus tidak sendiri, tetapi di dalam perjalanan penginjilan itu disertai oleh Silas, disertai oleh Timotius dan oleh Lukas. Nah, ini gambaran bagaimana perkembangan kota Filipi yang dilayani oleh Paulus, oleh Silas, oleh Timotius dan Lukas. Ya, nah ini profil dari rekan sekerja Paulus, ya, yaitu Silas yang disebut dengan Silvanus. Ya, jadi seringkali disebut juga dengan nama Silvanus. Ya, itu adalah Silas. Ya, nah, Silas ini adalah seorang pemimpin dari gereja Yerusalem dan seorang nabi yang menggantikan Barnabas, ya, sebagai rekan kerja penginjilan dari Paulus. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di Kisah Para Rasul 15, ya, ayat 15, ayat 22, pasal 15 ayat 22, sorry. Ya, lalu ayat 32, 36 dan 41. Nah, yang kedua Silas dan Paulus sama-sama di penjara, ya, di Filipi. Ya, jadi pernah dimasukkan di dalam penjara. Itu di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Lalu Paulus selalu memanggilnya Silvanus. Nah, yang keempat ada kemungkinan bahwa Silas kemudian menjadi pendamping Petrus, ya, sebagaimana Yohanes Markus. Ya. Jadi menjadi pendamping, ya, nanti setelah melayani bersama Paulus lalu pergi mendampingi Petrus. Nah,
Lalu yang kedua, profil dari rekan sekerja Paulus adalah Timotius. Nah, Timotius ini adalah orang yang bertobat dari perjalanan penginjilan Paulus yang pertama. Ya, berjumpa dengan Timotius di perjalanan penginjilan yang pertama. Ya. Lalu nenek dan ibunya adalah orang Yahudi. Ya, Lois dan Eunike. Itu kalau Bapak Ibu membaca, neneknya Lois, ibunya bernama Eunike. Nah, mereka adalah orang Yahudi, tapi ayahnya dari Timotius ini adalah orang Yunani. Ya, di Kisah Para Rasul pasal 16 dan 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Nah, yang ketiga, karena ia dikatakan sangat baik oleh saudara-saudara dan Paulus melihat karunia-karunia pelayanan dalam dirinya, ia memilihnya sebagai pembantu untuk menggantikan Yohanes Markus. Ya, karena Yohanes Markus ini meninggalkan Paulus, ya, tidak lagi melanjutkan pelayanan kepada Paulus bersama Paulus, lalu dengan Silas, ya, lalu menjumpai Timotius dan Timotius diajak untuk mendampingi pelayanan selanjutnya, ya, menggantikan Yohanes Markus. Itu dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-13. Nah, yang keempat, Paulus menyunatkan Timotius sehingga ia bisa diterima oleh orang Yahudi. Itu di Kisah pasal 16 ayat yang ketiga. Ya, Timotius kok ini Timotius menjadi wakil rasuli dari Timotius dipercaya untuk gitu ya. Dipercaya untuk menjadi wakil rasuli dari Paulus. Begitu. Ya. Itu di Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 22, di 1 Korintus pasal 4, ya. Lalu di 2 Korintus pasal 1 ayat 1 dan ayat 19. Ya. Ini profil dari Timotius. Lalu yang mendampingi Paulus dalam pelayanan di Filipi juga adalah Lukas. Ya. Jadi dia kemungkinan adalah Lukas, si penulis, ya, yang bersifat anonim dari Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Ia tampaknya seorang dokter, bukan Yahudi. Ya, kalau kita lihat di Kolose pasal 4 ayat 14, ya, dia seorang dokter atau tabib begitu ya, yang bukan orang Yahudi. Jadi nanti Lukas ini yang di dalam Alkitab menjadi satu-satunya orang yang bukan Yahudi yang menulis, yang menjadi penulis dalam Alkitab. Ya, jadi satu-satunya orang yang bukan Yahudi yang menulis tulisannya dalam Alkitab, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Gitu. Ya. Nah, beberapa orang berpikir bahwa istilah dokter ini berarti berpendidikan tinggi. Ya, memang benar bahwa ia berpengetahuan di beberapa bidang teknis selain pengobatan, ya, seperti berlayar. Namun demikian Yesus menggunakan istilah Yunani yang sama ini untuk dokter. Ya. Nah, ia adalah teman perjalanan Paulus. Yang keempat, sangat menarik bahwa bagian kami di Kisah Para Rasul bermula dan berakhir di Filipi. Ya, di dalam Paulus, ya, rasul hati yang dimerdekakan. Ya, jadi menurut penafsir yang bernama Bruce, ya, menunjukkan bahwa Lukas tinggal di Filipi untuk membantu para petobat baru dan mengumpulkan dana bantuan dari orang bukan Yahudi untuk gereja Yerusalem. Jadi mungkin kehidupan Lukas ini bermula dan berakhir di Filipi dengan kebersamaan dengan Paulus itu ya.
Nah, Lukas mungkin telah ya dalam suatu pengertian menjadi dokter pribadi daripada Paulus. Ya, karena Paulus itu setelah mendapatkan penampakan di kota, memasuki kota Damsyik itu, lalu dalam kehidupan jasmaninya itu mengalami mungkin yang disoroti oleh banyak penafsir adalah bagaimana matanya itu lalu seakan-akan menjadi tidak normal, ya. Dan fisiknya juga, secara fisik Paulus ini orang yang agak kurang kuat, secara fisik kurang kuat. Tetapi dengan kondisinya yang seperti itu, kita tidak bisa mempercayai bagaimana perjalanan penginjilan, bagaimana keberanian, bagaimana ketekunan, kegigihan dalam memberitakan Injil, itulah yang mendorong dia untuk menjadi orang yang begitu bersemangat untuk Injil, untuk Yesus Kristus. Sekalipun kalau kita melihat kondisi Paulus ini bukan kondisi orang yang benar-benar sangat kuat secara fisik atau sangat sehat secara fisik. Ya, keterbatasannya cukup banyak ya secara fisik. Ya, tetapi kalau kita lihat tulisannya, kita lihat kata-katanya, itu seakan-akan dia melebihi orang yang sangat kuat ya dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, kita melihat ya perbedaan surat-surat Paulus ya dengan surat Filipi ini. Surat Filipi ini bukan surat yang begitu tegas dengan masalah-masalah yang terjadi seperti di surat Korintus, di surat Galatia, di surat-surat yang lain ya, seperti di surat Tesalonika juga. Nah, surat Filipi ini adalah salah satu surat Paulus yang paling informal, ya. Jadi surat yang dituliskan untuk orang yang cukup dekat, ya, punya ikatan yang cukup baik. Jadi surat ini yang agaknya di antara surat-surat Paulus ini tidak terlalu formal, gitu ya. Jadi pembahasannya tidak pembahasan yang sangat formal untuk menegaskan dosa, menegaskan kesalahan, ya, menegur orang gitu, tidak. Ya, tapi surat yang cukup ringan untuk mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam dan lain sebagainya dari Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, surat Filipi ini juga berbicara tentang bagaimana Paulus dipenjarakan, ya, namun ia menggunakan istilah ini di dalam surat Filipi ini, kata sukacita, ya, baik itu kata benda atau kata kerja, itu lebih dari 16 kali. Ya, kedamaian dan pengharapannya tidak didasarkan pada keadaan. Jadi kalau kita membaca surat Filipi ini, seakan-akan yang menulis ini adalah orang yang tinggal di hotel bintang 5 gitu kira-kira. Ya. Jadi bukan tinggal di penjara gitu, seakan-akan. Kalau kita melihat suratnya, ya, padahal dia posisi di penjara dan kemungkinan akan berakhir hidupnya tragis dengan dihukum mati. Tetapi tidak muncul sedikit pun kalimat-kalimat mengeluh, tetapi justru kata-kata sukacita itu yang muncul nanti kalau Bapak Ibu membaca 4 pasal yang ada di surat Filipi ini. Ya. Lalu yang C, ada unsur ajaran palsu yang hadir dalam gereja. Ya, memang ada unsur ajaran palsu yang hadir dalam gereja Filipi, ya. Jadi selalu saja di dalam gereja itu selalu saja ada ajaran-ajaran yang palsu. Ya, artinya adalah orang-orang yang mengajarkan berbeda dengan apa yang sudah dibahas oleh Paulus tentang keselamatan, ya, tentang Mesias, tentang kehidupan iman Kristen yang seperti apa yang baik. Nah, bidat ini tampaknya mirip dengan yang ada di gereja Galatia, ya, yang disebut dengan kaum Yudaism itu, ya, agama Yudaisme yang menekankan, yang bersikeras bahwa seorang harus menjadi seorang Yahudi sebelum bisa menjadi Kristen. Nah, untuk menandai orang itu menjadi orang Yahudi, tandanya apa? Ya, tandanya sunat.
Nah, itu yang sering menjadi bagian yang bertolak belakang dari apa yang diajarkan oleh Paulus dengan orang-orang guru-guru Yahudi gitu ya. Jadi sunat ini bukan soal fisiknya yang disunat itu, tetapi pemahaman bahwa sunat itu yang akan menentukan orang akan diselamatkan. Itu yang menjadi persoalan bagi Paulus ya. Karena kepada Timotius sendiri dia menyunatkan Timotius, meminta supaya Timotius itu disunatkan. Begitu. Jadi bukan soal sunat secara fisiknya itu yang menjadi masalah oleh Paulus, tetapi pemahaman orang-orang Yudaisme ini yang menekankan bahwa mereka bisa diselamatkan ya menjadi Kristen, percaya Yesus sih oke gitu. Tapi kalau tidak disunat itu tidak selamat gitu. Nah, itu yang menjadi persoalan ya. Sudah kita bahas panjang lebar beberapa minggu di kitab Galatia. Nah, ini juga muncul orang-orang seperti ini juga mempengaruhi dan memberikan pengajaran kepada orang-orang di Filipi. Yang D, surat ini adalah salah satu bagian kristologis yang terbaik di seluruh perjanjian baru. Ya, di pasal 2 ayat 6 sampai 11 itu nanti kita akan masuk ke sana yang berbicara tentang bagaimana kristologi atau tentang Kristus itu ya yang mengosongkan diri. Ya, Kristus yang mengosongkan diri, Kristus yang rela menjadi hamba, ya, lalu dia menjadi juru selamat karena dia mati, taat sampai mati di atas kayu salib, dan Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nah, ini bagaimana dengan singkat surat ini menegaskan tentang kristologis, ya, tentang mengajarkan tentang siapa Kristus itu di dalam surat Filipi pasal yang kedua. Gitu. Ya. Lalu ayat-ayat yang lain yang dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal 1, ya, bagaimana firman itu menjadi manusia, ya, Kolose pasal 1, ya, lalu Ibrani pasal 1 juga. Nah, Paulus menggunakannya sebagai contoh kerendahan hati Kristus untuk ditiru oleh setiap orang percaya. Ya, jadi bukan terutama dalam pengertian kedoktrinan saja. Ya, jadi bukan hanya doktrin Kristus atau kristologi, tetapi Rasul Paulus menggunakan keteladanan kerendahan hati Kristus ini untuk ditiru oleh setiap orang percaya. Ya, coba saya baca di pasal 2 ayat 1 sampai 5 itu ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, gitu ya. Lalu ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Jadi dalam surat Filipi ini Paulus tidak hanya mengajarkan secara doktrin tentang kristologis, tetapi bagaimana memberikan sebuah teladan kerendahan hati Kristus, ya, yang rela menjadi hamba, lalu supaya masing-masing orang itu tidak mencari kepentingannya sendiri, ya, hidup bersama menaruh pikiran perasaan seperti Kristus. Itu yang dituliskan oleh Paulus. Yang dalam buku yang terdiri dari 104 ayat ini, nama atau gelar sebutan Yesus muncul 51 kali. Jelas siapa yang merupakan inti dalam hati, pikiran, dan teologia
Paulus. Ya, jadi selalu menyebutkan di mana Yesus Kristus anak Allah, ya, itu dijadikan sebuah pusat, dijadikan sebuah inti dari pembicaraan di dalam surat 4 pasal ini. Ya, itu yang kita bisa pahami tentang surat Filipi. Ya. Lalu yang kita perlu juga pahami adalah tujuan. Ya, tujuan surat ini, ya, yang ditulis dari penjara, ya, di Filipi pasal 1, ya, ayat yang ke-7, lalu ayat 13 sampai 14 itu. Nah, kemungkinan besar saat itu yaitu di penjara di Roma. Ya, di penjara di Roma, karena itu adalah kemungkinan akhir, ya. Akhir perjalanan kehidupan Paulus itu berakhir di penjara Roma itu, ya. Nah, yang kedua, Paulus menulis surat ini kepada orang percaya di Filipi untuk berterima kasih. Ya. Jadi ini bukan, tadi seperti saya katakan, ini bukan surat yang formal, ya, tetapi ini surat yang disampaikan sebagai rasa terima kasih atas partisipasi untuk turut membantu pelayanan bagi orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Ya, berterima kasih kepada mereka atas pemberian banyak yang baru-baru ini mereka kirim kepadanya dengan perantaraan Epafroditus, ya, atau biasa disebut Epafras. Ya, jadi melalui perantaraan Epafroditus, orang-orang Filipi mengantarkan pemberian itu, ya, kepada Paulus. Yang ketiga, Paulus menulis untuk meyakinkan jemaat tentang keberhasilan maksud Allah dalam hukuman penjaranya. Ya, itu Filipi pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-30. Bagaimana menenangkan jemaat bahwa utusan mereka, Epafroditus, telah menunaikan tugasnya dengan setia. Ya, jadi disampaikan bahwa Epafras sudah mengirimkan persembahan itu, ya, kepada dia, ya, dan itu sudah menunaikan tugasnya dengan setia dan tidak kembali kepada mereka sebelum waktunya. Lalu selanjutnya untuk mendorong mereka, ya, untuk maju agar mengenal Tuhan dalam persatuan, kerendahan hati, persekutuan, dan damai sejahtera. Ya, seperti yang saya baca tadi di pasal 2, ya, hendaklah kamu sehati, sepikir, ya, hendaklah kamu saling merendahkan dirimu satu dengan yang lain, ya, dalam persekutuan, bersekutu bersama-sama, sehati sepikir, dan dalam damai sejahtera. Baik. Nah, mencoba melihat sedikit survei dari apa yang ada dalam surat Filipi, ya. Nah, surat Filipi ini tidak ditulis terutama untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan pertentangan dalam gereja seperti banyak surat yang lain. Nah, nada utama surat ini adalah kasih sayang yang hangat, penghargaan terhadap jemaat itu. Ya, dari salamnya Filipi pasal 1 ayat 1 sampai ke doa berkat Filipi pasal 4 ayat 23, surat ini memusatkan perhatian pada Kristus Yesus sebagai tujuan hidup dan pengharapan orang percaya akan hidup kekal. Dalam surat ini Paulus memang berbicara mengenai 3 masalah kecil di Filipi, ya. Tadi ada ajaran palsu dan lain sebagainya, gitu, ya. Ya, atau yang memberikan ketenangan kepada jemaat bagaimana mereka menghadapi keputusasaan, ya, karena masa hukuman Paulus yang begitu lama. Lalu ada benih-benih perpecahan di antara dua orang wanita di dalam gereja. Ya, nanti kita bahas itu. Lalu ancaman ketidaksetiaan yang selalu ada dalam gereja oleh karena para penganut agama Yahudi dan orang-orang yang berpikiran duniawi. Ya, jadi pikiran duniawi ini selalu muncul karena memang latar belakang jemaat juga adalah orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, orang-orang di luar Yahudi yang berpikir kehidupan budaya dan filsafat dunianya itu sangat kuat. Ya, karena
untuk dalam waktu dekat ini agak sulit ya untuk menghilangkan langsung gitu ya, orang yang langsung bertobat itu langsung pikirannya berubah 100% itu juga sulit ya, akan mengalami pergeseran sedikit demi sedikit untuk mengubah cara pandang mereka, kehidupan mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang mengerti kebenaran begitu. Ya. Nah, karena ketiga masalah yang potensial ini, nah kita mempunyai ajaran Paulus yang paling kaya mengenai apa? Sukacita di tengah-tengah segala keadaan hidup, kerendahan hati dan pelayanan Kristen, lalu nilai pengenalan akan Kristus yang melebihi segala sesuatu. Gitu ya. Jadi melalui ketiga masalah kecil ini, yang walaupun kecil ini juga masalah yang cukup potensial untuk bisa menjadi besar nantinya, ya. Nah, Paulus menekankan sebuah ajaran yang sangat luar biasa ya tentang sukacita di tengah-tengah segala keadaan hidup. Yang kedua, kerendahan hati dan pelayanan Kristen itu ditekankan luar biasa, lalu nilai pengenalan akan Kristus yang melebihi segala sesuatu. Nah, itu kira-kira yang juga membuat Paulus itu mampu bersukacita, mampu bertahan, ya, mampu mengabaikan, seakan-akan mengabaikan segala sesuatu dalam hidupnya itu. Inilah yang sulit dalam kehidupan kita untuk meneladani Paulus ini yang sulit. Ya, bagaimana pengenalan akan Kristus itu melebihi segala sesuatu dan itulah yang dihidupi dalam kehidupannya. Ya, jadi seakan-akan Paulus itu tidak membutuhkan apa-apa selain Kristus gitu ya. Selain pelayanan, selain memberitakan Injil dan melakukan pekerjaan Tuhan. Itu sehingga Paulus itu menjadi rasul yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Gitu. Ya. Baik. Oke. Nah, kita mencoba ya, mungkin nanti kita lihat ayat-ayat yang kita akan bahas ya. Mungkin kita akan baru sampai di Filipi pasal 1 ayat yang ke-11 ya. Tapi pendahuluan dari Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 11, lalu sampai keseluruhan ayat sampai ayat yang ke-30, kira-kira garis besarnya begini. Ya. Ini outline dari Filipi pasal 1. Ya, yang A, yang pertama salam. Ya, lalu ucapan syukur dan doa untuk jemaat di Filipi. Lalu yang pertama, keadaan Paulus sekarang ini di Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26. Ya. Ayat 12 sampai 14, Injil mengalami kemajuan karena Paulus dipenjara. Lalu yang B, dalam segala hal Kristus diberitakan. Ayat 18. Lalu kerelaannya untuk hidup atau mati. Itu di Filipi pasal 1 ayat 19 sampai 26. Yang kedua, hal-hal yang penting bagi gereja. Itu pasal 1 ayat 27 sampai pasal 4 ayat 9. Ya. Lalu nasihat Paulus kepada jemaat Filipi. Lalu supaya tetap setia, Filipi pasal 1 ini sampai ayat yang ke-30 dulu. Ya. Jadi ini kira-kira nanti yang kita akan lihat satu persatu. Ya. Oke. Nah, kita mencoba melihat, memahami konteks. Ya, memahami konteks di pasal 1 ini ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah, ayat 1 sampai ayat yang kedua itu membentuk suatu pengantar umum untuk keseluruhan surat ya. Jadi salam saja, salam Kristen ya, pengantar untuk keseluruhan surat. Nah, pengantar ini adalah khas dari surat Paulus ya, kecuali untuk kenyataan bahwa tidak ada penekanan pada kerasulannya. Ya. Jadi kalau kita membaca di surat Filipi ya, coba Bapak Ibu lihat di pasal 1 ya, ayat yang pertama, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus gitu ya. Tapi kalau di surat lain kan biasanya dari Paulus, rasul Kristus Yesus gitu ya. Jadi tidak ada penekanan pada kerasulannya gitu. Ya.
Nah, gereja ini dan Paulus memiliki hubungan yang indah. Dia tidak perlu menegaskan otoritas kerasulannya. Jadi gereja ini tampaknya mengirimkan Paulus bantuan keuangan dari waktu ke waktu, ya. Jadi rutin untuk membantu Paulus. Ya, jadi tidak perlu lagi menegaskan tentang kerasulannya karena orang-orang Filipi ini cukup menghargai Paulus sebagai rasul Kristus. Ya. Sehingga salamnya itu dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Lalu ayat 3 sampai ayat yang ke-8 adalah doa ucapan syukur Paulus untuk jemaat Filipi. Ya. Ayat 3 sampai ayat yang ke-8 ucapan syukur, doa dan ucapan syukur dari Paulus untuk orang Filipi. Mereka menggabungkan kebenaran utama kekristenan dan menetapkan agenda untuk surat ini. Ya, bagaimana bagian-bagian yang penting, ya, di mana kebenaran utama kekristenan, ya, itu menjadi bagian yang inti daripada doa dan ucapan syukur daripada Paulus. Lalu ayat 9 sampai 11 adalah doa Paulus bagi pertumbuhan dan kedewasaan rohani gereja. Doa Paulus bagi pertumbuhan dan kedewasaan rohani gereja. Ayat-ayat ini berfokus pada gaya hidup serupa Kristus di Filipi, sedangkan ayat 3 sampai ke 8 berfokus pada posisi mereka dalam Kristus. Ya, jadi fokusnya gaya hidup di ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Di ayat 3 sampai yang ke-8, fokusnya pada posisi mereka di dalam Kristus. Ya, posisi mereka di dalam Kristus. Ya, jadi posisi di dalam Kristus. Ya. Sehingga menggabungkan kedua aspek keselamatan, posisi kita dalam Kristus, yaitu pembenaran dan penyucian secara posisional, dan kepemilikan kita akan posisi tersebut dalam keserupaan dengan Kristus, di mana ada gaya hidup serupa dengan Kristus, di mana ada pengudusan yang progresif. Ya, ada pengudusan yang progresif. Gitu ya. Nah, oke. Nah, di ayat 1, ya, pasal 1 ayat 1, kalau kita melihat dari Paulus, ya, nama Paulus ini adalah nama Yunani. Ya, Paulus ini adalah nama Yunani. Nama Ibraninya adalah Saulus. Ya, ada beberapa teori tentang asal usul nama ini. Ya, mungkin adalah sebuah julukan, ya, yang menggambarkan ketinggian fisiknya. Karena Paulus ini artinya adalah kecil. Ya, jadi si kecil, gitu. Sehingga disebut si Paulus, gitu. Ya, jadi nama aslinya adalah sebagai orang Ibrani, sebagai orang Yahudi, dia namanya adalah Saulus. Ya. Makanya waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Paulus itu, dia berseru kepada Paulus itu waktu penampakan di memasuki kota Damsyik itu, Tuhan Yesus mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Gitu ya. Jadi namanya adalah Saulus. Tapi mungkin hanya sekedar julukan karena ketinggian fisiknya. Nah, tradisi abad kedua bahwa Paulus pendek, gemuk, botak gitu ya, berkaki bengkok gitu ya. Aduh, bayangin Paulus itu secara fisik seperti itu ya. Dia beralis lebat dan mata menonjol, mungkin merupakan deskripsi fisik daripada Paulus. Ya. Lalu yang kedua, ya, evaluasi rohani pribadi Paulus di ayat-ayat seperti 1 Korintus 15, Efesus 3, 1 Timotius 1 ayat 15, di mana ia menyebut dirinya yang terkecil dari orang-orang kudus. Ya, itu mungkin karena ia penganiaya gereja. Ya, karena dia sebagai penganiaya gereja, jadi dia adalah orang yang terkecil dari orang-orang kudus, ya. Karena ada orang kudus yang tidak jahat seperti Paulus gitu ya. Paulus ini menjadi orang yang kudus tapi yang berlatar belakang jahatnya minta ampun gitu kira-kira.
Nah, beberapa orang telah melihat rasa kekecilannya ini sebagai asal dari sebutan pilihannya sendiri ini. Ya, namun demikian dalam buku seperti Galatia, di mana ia membuat penekanan kuat pada independensi dan kesetaraan dengan 12 rasul di Yerusalem. Ya, jadi dia mengatakan bahwa jadi di antara para rasul, aku ada di antara para rasul. Nah, yang ketiga dari orang tua, kebanyakan orang Yahudi ya dari diaspora Yahudi yang tinggal di luar Palestina diberi dua nama saat lahir. Ya, karena orang tua Paulus ini tinggalnya di Tarsis. Ya, itu orang tuanya tidak tinggal di wilayah Palestina, ya, sehingga mungkin ada kebiasaan atau tradisi bagi orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Palestina, anak yang lahir itu diberi dua nama. Ada kemungkinan juga itu, ya. Jadi nama Ibrani Paulus adalah Saul dan nama Yunaninya adalah Paulus. Jadi itu kemungkinannya. Ya. Oke. Lalu kita lihat selanjutnya. Nah, tentang Timotius. Ya, di ayat 1 itu nama Timotius itu adalah artinya dihormati oleh Allah atau kehormatan dari Allah. Nah, tadi sudah disebutkan ya, dari profilnya ia adalah seorang Yahudi dari ibunya. Ya, tapi ayahnya adalah seorang Yunani. Ya, nah, dia petobat yang dijumpai Paulus dalam perjalanan penginjilan pertama di kota Derbe atau Listra. Ya, Paulus mengundang bergabung dengan tim penginjilannya itu. Ya. Oke. Nah, kata dalam Kristus. Ya. Jadi kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Nah, ini adalah deskripsi favorit Paulus untuk orang percaya. Ya, selalu dikatakan dalam Kristus. Gitu. Saudara-saudara dalam Kristus. Ya, saudara-saudara dalam Kristus. Orang-orang kudus dalam Kristus. Nah, ini menjadi sebuah gambaran favorit yang selalu disematkan untuk menjadi satu predikat bagi orang-orang Kristen, saudara-saudara seiman, dan orang-orang kudus yang disebut oleh Paulus. Nah, ini berbicara tentang suasana atau lingkungan yang diperlukan di mana orang Kristen hidup. Ya, jadi bagaimana orang Kristen hidup itu hendaknya harus di dalam Kristus gitu. Ya, harus di dalam Kristus, berpikiran seperti Kristus, bergaya hidup seperti Kristus gitu. Itu yang diinginkan. Ya. Jadi dalam Kristus ini punya makna sebagai predikat yang cukup memberikan motivasi supaya orang percaya itu bukan hanya percaya tapi percaya di dalam Kristus gitu, beriman di dalam Kristus. Itu menjadi penting karena apa? Karena sumber atau teladannya, contohnya adalah Kristus sendiri. Nah, secara teologis ini sejajar dengan frasa tinggal di dalam Dia. Ya, jadi di dalam Kristus, di dalam Dia. Ya, kalau contoh di Yohanes pasal 15 itu orang-orang Kristen yang menempel seperti ranting pada pokok anggur itu. Nah, konstruksi ini sering dikaitkan dengan persekutuan yang intim dengan Kristus. Nah, di ayat yang ketiga, ya, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ya, pengingatan ini dapat merujuk pada bagaimana pemberian keuangan mereka kepada Paulus. Ya, setiap kali aku mengingat kamu, bagaimana mereka itu dengan murah hati, mereka itu dengan sungguh-sungguh membantu pekerjaan pelayanan Tuhan itu. Itu yang menjadi setiap mengingat mereka itu Paulus mengucap syukur. Jadi bagaimana jemaat yang luar biasa itu. Ya. Yang kedua, pembukaan normal Paulus menekankan pada mengingat, seperti dalam Roma, Filemon selalu berdoa dengan sukacita, ya, dan sukacita ini adalah penekanan berulang ya pada buku ini atau di dalam
kitab ini ya, di dalam surat Filipi. Ya, kata kara ya atau eirene ya. Kara atau eirene. Gitu ya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu kara. Itu artinya sukacita. Ya, kara. Itu ya. Jadi dulu anak saya yang ketiga itu hampir saya kasih nama Kara, tapi nggak jadi Karen gitu ya. Ya harusnya Kara itu memang ya, kalau namanya Kara itu kok saya agak mirip dengan merek santan gitu ya. Ya. Tapi punya arti yang baik gitu, Kara. Ya, artinya dalam bahasa Yunani eirene ya. Eirene itu sukacita. Nah, ini muncul berapa kali ya, ditekankan dalam surat Filipi. Nah, ayat yang keempat ya, untuk kamu semua ya, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ya. Istilah semua atau selalu dan setiap merupakan ciri khas dari Filipi. Ya, untuk kamu semua. Ya, aku selalu ya di setiap doaku. Jadi itu menjadi sebuah ciri dalam surat Filipi. Ya, yang ayat yang kelima, ya, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Ya, jadi partisipasimu. Ya, dalam terjemahan-terjemahan yang lain itu berkata, aku mengucap syukur di dalam partisipasimu dalam berita Injil. Ya, di mana mereka memberikan bantuan ya untuk pelayanan Paulus, untuk pelayanan bagi orang-orang kudus, untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan. Ya, dikatakan aku mengucap syukur kepada Allahku karena partisipasimu dalam berita Injil, karena persekutuanmu dalam berita Injil, karena berbagimu dalam berita Injil, karena cara kamu telah membantu aku dalam pekerjaan Injil, atau karena kemitraanmu dalam berita Injil. Nah, istilah kunci ini koinonia. Ya, berarti bagaimana berpartisipasi bersama di dalam. Ya, bersekutu dalam persekutuan itu. Atau suatu ungkapan untuk pemberian uang. Ya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana persekutuan itu melahirkan satu tindakan-tindakan yang luar biasa. Kalau koinonianya itu bagus, persekutuannya bagus, maka bagaimana orang dapat ya berbagi, ya saling membagi itu menjadi sangat mungkin. Ya. Itu. Lalu kemudian di ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya, aku yakin inilah ada kata akar kata membujuk. Aku yakin ini adalah akar kata membujuk yang berarti saya telah terus merasa pasti. Ya. Jadi aku yakin gitu. Ya, aku yakin. Ya, jadi ada sesuatu emosional yang mendorong ya akar katanya membujuk itu, aku yakin ya pasti gitu ya, bahwa apa yang kamu mulai ya, bagaimana Allah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu itu akan meneruskannya sampai pada akhir hari Kristus Yesus gitu ya. Itu yang menjadi ungkapan Paulus untuk orang-orang Filipi. Ya, lalu berbicara harus ada keseimbangan secara keseimbangan teologis antara kasih yang dimulai Allah dan tanggapan iman awal dan berkelanjutan dari manusia. Nah, ini bisa merujuk kepada awal dari gereja. Ya, bagaimana Allah memulai untuk menggerakkan orang-orang bersekutu untuk menjadi gereja itu, lalu harus ada tanggapan iman yang berkelanjutan dari manusia, bahwa manusia menghidupi
bagaimana gereja itu berdiri dan gereja itu eksis. Ya. Lalu yang kedua, awal dari partisipasi mereka dalam Injil. Lalu awal dari keselamatan pribadi. Ya, bagaimana Allah telah memulai, ya, Allah telah memulai keselamatan dalam diri kita, maka kita memberikan tanggapan iman dan melanjutkannya, menghidupinya. Gitu ya, awal dari keselamatan pribadi mereka. Ya, di dalam terjemahan itu akan menyempurnakannya, akan melengkapinya, akan menjadikannya lengkap, ya, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, ya, akan terus melengkapinya. Ya, ini adalah sebuah future aktif indikatif yang menunjukkan sebuah tindakan yang terus-menerus menuju kepada masa yang akan datang. Ya, jadi ada satu tindakan terus-menerus untuk melanjutkan sampai ke masa yang akan datang, sampai pada akhir, ya, pada hari Kristus Yesus. Itu, ya. Jadi yang dapat merujuk pada kepastian peristiwa. Nah, orang percaya hidup dalam ketegangan antara yang sudah dan yang belum dari kerajaan Allah. Ya, maka manfaat penuh dan lengkap dari kerajaan bersifat masa depan, sementara kewarganegaraan dan status bersifat kini. Orang percaya hidup dalam ketumpangtindihan dari dua zaman Yahudi itu. Ya, dua zaman Yahudi itu bisa saja menyebutkan, ya, hari ini, ya, dan itu juga menyatakan kepada hari yang akan datang. Jadi status kita itu ada istilah waktu yang dipakai oleh Yahudi itu. Ya, tapi bagi orang Kristen menghidupi kehidupan yang sekarang ini, tetapi kita mendapatkan jaminan hidup yang akan datang. Keselamatan yang akan datang itu pasti menjadi milik kita, tetapi kita masih hidup di masa kini. Dan itulah yang disebut dengan kita hidup di antara ketegangan, ya, kehidupan lama dan kehidupan baru, gitu ya. Kita ada di situ, kita berjuang. Ya, kita hidup di dalam keselamatan masa yang akan datang, tapi yang sudah dikerjakan oleh Kristus di masa yang lalu, gitu. Ya. Nah, ini peristiwa eskatologis ini muncul dalam Filipi pasal 1 ayat 6. Ya. Nah, penekanan eskatologis akan suatu hari istimewa yang akan datang ketika manusia bertemu dengan Yesus. Ya, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Pada hari Kristus Yesus. Ini satu peristiwa pada hari Kristus Yesus itu apa? Satu peristiwa eskatologis di mana ada satu hari istimewa di mana manusia akan bertemu dengan Yesus sebagai juru selamat atau hakim. Ya, disebut dengan beberapa sebutan dalam tulisan-tulisan Paulus. Ya, hari Tuhan kita Yesus Kristus, atau hari Tuhan, atau hari Tuhan Yesus, atau hari Yesus Kristus. Itu di Filipi sendiri ayat 1 pasal 1 ayat 6. Pada hari Kristus, ya, di Filipi juga dituliskan. Harinya, ya, hari anak manusia, itu di Injil Lukas, atau hari anak manusia dinyatakan, ya, atau penyataan dari Tuhan kita Yesus Kristus, atau ketika Tuhan Yesus akan dinyatakan dari surga. Ya, yang ke-10 di hadirat Tuhan Yesus pada kedatangannya, itu di Tesalonika. Ya, dalam PL penulis melihat dua zaman, ya, zaman jahat dan zaman kebenaran yang akan datang. Ya, yaitu zaman roh. Ya. Oke, nah ini mungkin yang terakhir. Oh, belum. 2 slide lagi ya. Di ayat yang ke-7, ya, kamu ada di dalam hatiku. Di ayat yang ke-7, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian, ya. Demikian akan kamu semua sebab kamu ada di dalam hatiku. Ya. Oleh karena kamu semua turut mendapatkan bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ya. Penekanannya di dalam kata kamu ada di dalam hatiku. Ya. Kamu memegangku dalam hatimu, gitu. Ya.
kamu selalu ada di hatiku. Dan itu terjemahan-terjemahan ya. Bagaimana kasih Paulus? Ya. Bagaimana Paulus itu sangat mengasihi orang-orang yang ada di Filipi ini. Ya, begitu luar biasa. Ya, jadi kamu yang ada di dalam hatiku. Ya. Nah, bagaimana Paulus membela Injil? Bagaimana dia orang-orang Filipi ini juga mendapatkan karunia yang sama. Di saat Paulus di penjara, di saat Paulus membela dan meneguhkan berita Injil. Orang Filipi ini ikut. Ya. Nah, ini adalah istilah teknis untuk pembelaan hukum. Ya, istilah pertama adalah apologia, ya, membela, meneguhkan, menguatkan. Itu adalah bagaimana dalam istilah hukum itu membela. Gitu ya, membela bukan membela secara membabi buta, tapi membela dengan fondasi kebenaran yang harus disampaikan. Itu kalau dalam istilah teologi disebut dengan apologetika, yang berapologia, membela kebenaran yang diyakini dan membela kebenaran yang dipercayai itu. Ya, jadi itu apologia. Nah, istilah kedua adalah bebaiosis. Ya, bebaiosis itu di dalam Ibrani pasal 6 ayat 16 ini digunakan untuk menjamin secara hukum. Ya. Menjamin secara hukum. Lalu ayat yang ke-8, ya, sebab Allah adalah saksiku. Paulus membuat sumpah, ini adalah teknis umum untuk menyatakan kebenaran. Allah adalah saksiku. Ya, jadi istilahnya kalau aku berbicara, ya, kalau aku menyatakan sesuatu, ya, Allah itu adalah saksiku. Ya. Betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Ya, jadi apa buktinya? Ya, kalau aku boleh bersumpah adalah Allah adalah saksi. Gitu ya. Nah, betapa aku merindukan kamu sekalian, itu kata Paulus. Nah, Paulus menggunakan istilah ini untuk menggambarkan keinginannya yang kuat untuk bersama dengan teman-teman yang ada di jemaat yang ada di Filipi ini. Ya, dengan kasih mesra Kristus Yesus. Nah, ayat 9 sampai ayat yang ke-11 adalah doa Paulus ya atas nama gereja Filipi. Ya, ayat 9 dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan kamu tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ya, ayat-ayat ini berfokus pada gaya hidup seperti Kristus dari orang yang beriman. Bagaimana seorang yang percaya, seorang yang beriman di dalam Kristus itu, bagaimana mereka harus hidup. Ya, hendaklah kamu dapat bertumbuh, ya, makin melimpah pengetahuan yang benar, ya, dalam segala pengertian, ya, memilih apa yang baik, suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran. Dan itu adalah doa Paulus dan kerinduan Paulus untuk mendorong orang-orang Filipi supaya bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Ya, nah sedangkan ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8 dalam doa Paulus itu berfokus pada posisi mereka dalam Kristus. Ya, ini menggabungkan dua aspek keselamatan, posisi dalam Kristus, ya, atau kepemilikan atas posisi tersebut di dalam keserupaan dengan Kristus, yaitu pengudusan progresif. Ya, nah mungkin ini yang saya bisa sampaikan, saya dapat bahas dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya, nanti kalau kita ketemu lagi kita akan lanjutkan di ayat-ayat selanjutnya. Baik, nah waktu selanjutnya saya persilahkan
mungkin Bapak Ibu bisa menanggapi, ada yang mau menambahi, men-sharingkan sesuatu melalui surat Filipi pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Jika ada Ya, yang Pak Bambang. Ya. Pak, mau tanya yang tadi Silas itu, Pak ya? Silas. Silwanus itu, Pak. Ya. Pak, kok ya itu nabi ya, Pak? Kok di PP kok masih ada nabi? Ya, karena begini Pak Wendy, istilah nabi itu memang sebenarnya apa ya? Di dalam perjanjian lama itu kehidupan orang-orang Yahudi itu memang ada sekolah kenabian, Pak. Jadi memang ada orang-orang yang mengkhususkan diri untuk hidup di dalam apa tuh namanya? Hidup dalam ya seperti sekarang ini seperti seorang pendeta begitu. Ya. Karena ada kelompok-kelompok nabi begitu. Ya, tapi istilah nabi ini di dalam kehidupan orang Yahudi dengan istilah sekarang yang dipakai itu mungkin pemahamannya agak sedikit berbeda. Ya, agak sedikit berbeda. Jadi bisa ada kemungkinan nabi-nabi dalam perjanjian baru itu adalah orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama, yang ada dalam hidup dalam komunitas yang khusus, ya, yang akhirnya mereka disebut adalah para nabi. Jadi itu tinggalan perjanjian lama ya, punya murid-murid. Jadi nabi itu punya murid-murid yang istilah kenabian itu akhirnya menjadi istilah yang umum gitu. Ya, jadi istilah yang umum. Ya. Tapi bukan rasul. Ya, bukan rasul. Gitu. Kalau rasul kan beda. Ya, rasul itu adalah murid-murid atau orang yang ya, makanya Paulus sendiri kerasulannya juga diragukan karena dia bukan murid Yesus secara langsung gitu. Tapi peneguhan kerasulannya adalah Yesus datang sendiri untuk mengutus dia. Jadi begitu ya Pak Fendi ya. Ada Nabi Agabus nanti kan begitu juga ya di perjanjian baru. Ya. Berarti secara umur Silas ini lebih senior dari Paulus ya, lebih tua ya? Ya, kelihatannya dia lebih senior dari Paulus. Seperti Lukas juga ya, Lukas juga lebih jauh dari Paulus. Ya, jadi. Tapi mereka jadi muridnya ya, Paulus. Pendamping. Jadi pendamping rekan sekerja dalam pelayanan penginjilan itu. Ya, oke, thank you Pak Fendi. Ya Pak, mari. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan, mau menanggapi boleh. Tidak ada? Sudah cukup ya? Ada? Dari Pak Nahum, Pak Eki? Dari Pak Aryono mungkin ada? Pak Budi? Ini ada Pak Aziz, Bu Emi, Paula, Esther, Bu Meta, Ibu Mira, Pak Burhan, Bu Indah, Pak Karjo. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Selamat malam Pak Bambang. Ya Bu Meta, mari. Iya, mungkin ditambahkan sedikit tentang penjelasan tentang sukacita yang tidak berdasarkan pada kondisi, Pak.
penjelasan tentang sukacita tidak tadi, Pak. Ya. Mengingat keadaan Rasul iya. Paulus di dalam penjara, Iya. tapi tetap bersukacita, itu, Pak. Iya. Jadi sebenarnya nanti pembahasannya di pasal-pasal berikutnya itu ya kalimat sukacita yang muncul itu demikian rapat, demikian banyak ya. Nah, di mana Paulus ini menunjukkan satu sikap yang tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya secara physically gitu. Ya, secara fisik posisinya di mana, kondisinya di mana, itu dalam suratnya itu tidak tergambarkan sebagai orang yang menuliskan dari penjara. Begitu. Ya, sehingga kalimat ini muncul berulang-ulang yang mendasari Paulus begitu kuat dalam hidupnya, ya ternyata memang bagaimana dia menghidupi panggilannya, bagaimana dia menghidupi kebenaran Allah dalam hidupnya itu, sehingga sukacitanya itu tidak bisa dikondisi oleh pemenjaraannya, apalagi pemenjaraannya itu karena dia sebenarnya kan awal-awalnya itu kan karena dia memberitakan Injil ya begitu tegas, begitu kuat, lalu dia diserbu oleh orang-orang Yahudi, lalu dibawa lari ya, lalu tetap diserang terus ya, karena pemberitaannya itulah maka dia diperlakukan sebagai seorang tahanan. Nah, tapi karena pemberitaan Injil itu dia yakini sebagai sesuatu yang dia pilih dalam hidupnya, maka dia tahu ya bahwa apa yang dilakukan itu adalah yang utama, yang terutama, tidak ada yang lebih baik. Maka itulah yang tidak bisa menggoyahkan sukacitanya. Ya, walaupun dia di penjara. Nah, berbeda dengan mungkin kehidupan kita ya. Kalau kita ini mengalami ya, coba kita bayangkan orang itu, kalau orang Kristen itu kalau lagi sakit ya, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan begitu. Itu kan bertanyanya kepada Tuhan itu kan beda seperti Paulus ya. Lalu hilang sukacitanya karena dia mengatakan, Tuhan, saya ini sudah melayani Engkau, saya ini sudah melakukan ini dan itu dan lain sebagainya, rasanya kok nggak ada yang salah, kenapa kok aku menderita dan lain sebagainya. Nah itu landasan untuk mengeluh dan bersukacita itu karena memang fondasinya berbeda gitu ya, landasannya berbeda. Nah jadi gambaran tentang kondisi yang dialami Paulus dengan tadi itu ya, deskripsi secara fisik dia mengalami rasanya kalau kita bayangkan bagaimana dia orang yang pendek, kakinya bengkong, matanya agak menonjol ya, dengan alis lebat, tubuhnya agak gemuk, kepala rambutnya agak botak. Kalau kita bayangin orang seperti itu ya, lalu kita baca suratnya, rasanya kok nggak sebanding gitu dengan luapan kekuatan sukacitanya itu, nggak berdasar sama sekali dengan kondisi fisiknya begitu ya. Jadi itulah yang membuat kita untuk melihat bahwa Rasul Paulus benar-benar tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun yang dia hadapi gitu, karena pergumulan dia itu real gitu ya, real, kesulitan, penganiayaan, ancaman dan lain sebagainya itu nyata dalam hidupnya dijalani gitu. Ya, sehingga betul-betul kalau kita melihat Paulus profil daripada Paulus ya, latar belakang kehidupan Paulus gitu, itu maka kita akan melihat betul-betul bahwa sukacitanya itu tidak dipengaruhi oleh kondisinya gitu. Karena sejak dia memilih menjadi murid Kristus, menjadi Rasul Kristus, sejak dia memilih untuk hidup di dalam panggilannya itu, disitulah dia mengalami satu sukacita yang luar biasa
yang mungkin selama ini dia tidak pernah dapatkan pada saat dia menjadi ahli Taurat atau orang Farisi. Mungkin begitu ya, Bu Meta ya. Baik, Pak. Mungkin bisa ditambahkan sedikit, Pak. Ya, penerapan kita agar bisa bersukacita yang sama seperti Rasul Paulus, supaya kita dapat mendapatkan sukacita yang seperti itu loh, Pak. Maksud saya, Pak. Oh, iya. Ya, bagaimana, Pak? Ya, jadi memang kalau ingin mendapatkan sukacita yang seperti itu, ya memang harus kembali kepada bagaimana Paulus itu menghidupi panggilannya itu sebagai orang percaya, ya, sebagai pelayan Kristus, sebagai orang Kristen gitu, ya, sehingga mungkin nanti di pasal-pasal berikutnya kita akan melihat apa sih yang membuat Paulus itu sebenarnya, ya, kalau dari surat-surat sebelumnya sih seharusnya kita juga bisa temukan, ya, tetapi bagaimana dia membuat fokus hidupnya itu tertuju kepada Kristus itu, ya, Kristus yang menjadi sentral daripada kehidupannya, itulah yang membuat dia sukacitanya itu fondasinya tidak tergoyahkan gitu. Karena dasar dari sukacitanya itu bukan dasar yang fana gitu, ya, karena kita ini seringkali mendasari sukacita kita itu pada hal-hal yang duniawi gitu. Ya, kalau kita mendapatkan kesembuhan, kita sukacita, kita mendapatkan macam-macam lah ya. Yang kita doakan itu kita dapatkan lalu kita bersukacita. Kalau tidak kita dapatkan lalu kita sulit untuk bersukacita. Nah, memang ini agak berat. Bagaimana orang bisa mencontoh Paulus itu rasanya nggak mungkin gitu. Tetapi bisa mungkin dalam hidup Paulus itu berarti bisa mungkin juga bagi orang lain, gitu. Makanya di dalam proses pembelajaran kita di dalam surat-surat Paulus itu kita berulang kali rasanya kita harus belajar bagaimana cara pandang Paulus, gitu, pijakan Paulus, motivasi Paulus dalam hidupnya itu yang berbeda, gitu, ya, yang berbeda. Selama sukacita kita itu tidak dilandaskan pada Kristus Yesus, gitu ya, pada panggilan akan kekristenannya itu, akan kerasulannya itu. Kalau Paulus kan panggilan akan kerasulannya, ya. Kalau kita mungkin hamba Tuhan, panggilan akan sebagai hamba Tuhan itu. Kalau orang Kristen bagaimana panggilan di dalam iman Kristen itu. Nah, kalau itu tidak dipahami dengan baik, makanya agak sulit gitu untuk meraih sukacita seperti Paulus gitu. Jadi untuk contoh realnya saya tidak bisa melihat contoh realnya, tapi motif yang harus kita samakan dengan bagaimana motif atau fokus dari langkah kehidupan Paulus itu mendasarinya dengan dasar yang betul-betul kokoh gitu, yang tidak tergoyahkan gitu. Ya, tentang posisinya keselamatan di dalam Kristus, tentang janji hidup kekal di dalam Kristus. Itu yang mendasari hidupnya, bahwa akhirnya Paulus mengatakan begini kan, nanti di pasal 2, bahwa hidupku ini adalah Kristus, gitu ya, mati adalah keuntungan, gitu. Nah, itu kan sulit untuk bisa disampaikan kalau orang tidak memiliki satu pemikiran yang benar tentang pengiringannya kepada Kristus, gitu, ya. Mungkin begitu ya, Bu Meta. Atau ada yang Pak, siap, Pak. Ya. Bukan menambahkan, Pak. Maksudnya saya pikir-pikir, kalau saya bandingkan maksudnya dengan Pak Rasul Paulus dengan saya, ini kok beda jauh gitu loh, Pak. Maksudnya, Pak. Ibu belum mikir begitu, saya sudah mikir duluan begitu, Ibu. Ya. Nah, iya, ya, begitu, Pak. Justru sangat berbanding jauh dengan kehidupan kita. Maka kita ini kadang-kadang waktu membaca surat-surat Paulus yang sedemikian luar biasa itu, kita mengintrospeksi diri kita ini, ya,
mengapa kita tidak bisa bersukacita, dan kadang-kadang sukacita yang kita punyai itu juga landasannya juga terlalu rapuh gitu. Ya, sama Bu. Ya, begitu saya membaca surat-surat Paulus dan mencoba merenungkannya itu, waduh, kita ini belum ada apa-apanya gitu. Gitu. Tapi ya itu tadi, tidak menutup kemungkinan bahwa teladan itulah yang, maka Paulus mengatakan ikutlah teladanku gitu. Karena aku meneladani Kristus gitu. Paulus bisa bersikap seperti dia karena dia belajar dari Kristus gitu. Bagaimana Allah yang menjadi manusia dan rela menjadi hamba, lalu rela mati sampai di atas kayu salib. Itu bagi Paulus, dia tidak mungkin bisa seperti Kristus, begitu juga gitu ya. Tapi dia belajar gitu ya, menghidupi kehidupan Kristus gitu. Nah, kita juga harus punya tekad yang sama ya, walaupun nah ini yang kita tidak boleh kalah sebelum berperang gitu ya. Waduh ya Paulus ya lain, kita yang lain ya sudah lendak ya. Artinya berpikirnya bukan begitu ya. Tapi berpikirnya justru positif bahwa kalau Paulus itu bisa bersukacita dalam keadaan seperti itu, kenapa kita tidak jauh lebih bersukacita dalam kondisi kita yang sekarang, yang kita alami, yang tidak hidup dalam kehidupan yang sesusah Paulus itu. Mungkin begitu ya Bu Meta ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, silakan mungkin ada yang mau menanggapi lagi atau mau menanyakan sesuatu. Pak Bambang, Pak. Ya, kembali menanggapi yang tadi itu Pak Bambang bilang Paulus bisa mengalami itu, apa enggak mungkin kita juga bisa mengalami lebih daripada itu. Ya, kalau Paulus kan sudah nyata ya Pak ya, pertobatannya kita tahu bahwa dia itu satu-satunya rasul yang ketemu langsung pertobatannya dengan Tuhan ya Pak ya. Ya apa yang dia alami memang dia alami secara fisik ya mungkin ya, secara spiritual juga, fisik juga, apa dia sehingga dia begitu menghidupi imannya itu Pak. Sampai sengsara pun dia tetap bersukacita, tadi diceritakan Pak Bambang tadi itu. Ya, kembali lagi memang mungkin beda juga Pak dengan kita yang kalau ya belum mengalami seperti Paulus mungkin sudah setengah mati ya Pak, mau bersukacita kayak apa ya? Ya, saya nggak tahu ya, mungkin kayak Nick Fujifik gitu Pak ya. Dia nggak punya tangan kaki tapi dia begitu antusias mengabarkan Injil, dia pasti bersukacita. Tapi bedanya di mana? Bedanya dia nggak dianiaya, nggak di apa. Ya mungkin ini beda ya dengan apa yang dialami Paulus. Nah, makanya ya kenapa kalau Tuhan pakai Paulus menulis berapa 6 kitab 6 surat ya Pak ya di PP ini 13 PP 13 surat di PP ini ya Pak. Ya memang spesial Pak untuk Paulus ini luar biasa. Yang mungkin inilah yang menjadi target setiap orang percaya untuk meniru meneladani Paulus itu mungkin. Ya memang ini panggilan khusus lah. Betul. Ya, makasih Pak. Sedikit tanggapannya. Pak Bendi. Ya, jadi bagaimana kehidupan Paulus ini akan terus menjadi semacam mercusuar, ya, menjadi penerang untuk kita kembali ya di dalam kegelapan kehilangan sukacita itu. Kita melihat Paulus bagaimana dia bersukacita, dan kita akan ya seperti kehidupan kita ini kan, kalau belajar sukacita itu kan makanya sering-sering datang ke rumah sakit gitu ya kan. Itu kan contoh kecil saja ya, kalau ini sekarang lagi corona ya jangan ke sana. Tapi kan belajar begitu ya, maka pengamsal itu kan juga mengajarkan lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta gitu ya. Itu maksudnya apa? Karena kita mencoba belajar mengucap syukur gitu. Kalau kita sering-sering datang ke rumah sakit, ke panti jompo, ke panti asuhan gitu ya. Kalau kita sering-sering datang ke sana itu ya mungkin sukacita kita muncul. Karena apa? Kita melihat orang-orang yang jauh lebih sulit ya, jauh lebih
apa tuh, lebih menderita ya dalam tanda kutip. Kita tidak tahu apakah dia menderita atau tidak, kita juga nggak tahu. Jangan-jangan dia tidak pernah berduka cita dalam hidupnya, walaupun serba kekurangan gitu. Nah maka kita belajar, mereka yang sakit kita lagi sehat, mereka yang mungkin makan apa adanya, kita makan malah buang-buang, berlimpah-limpah, mungkin begitu. Jadi supaya orang bisa bersuka cita ya. Kita tinggal di rumah kontrakan, ngelihat orang tinggal di gubuk-gubuk atau di bawah jembatan. Nah kan begitu ya. Jadi sebenarnya tetap ada alasan untuk bersuka cita dalam hidup kita. Cuman kadang-kadang cara memandang sukacita itu dan penderitaan itulah yang kadang-kadang dari arah yang salah, dari arah yang berbeda. Begitu. Ya, mungkin itu yang bisa kita pikirkan kembali dalam hidup kita supaya sukacita kita ini juga tetap muncul dalam hidup kita ya. Begitu ya Bapak Ibu. Silakan kalau masih ada. Kalau tidak ada, baik. Kalau sudah cukup, kita akan tutup. Ya, nanti minggu depan mungkin akan disampaikan Pak Tim, tapi untuk khusus pembahasan surat Efesus. Ya, nanti ketemu saya lagi, kita lanjutkan di surat Filipi. Baik, kita akan tutup dalam doa. Saya minta Pak Nahum bisa bantu untuk tutup dalam doa, Pak Nahum. Terima kasih. Iya, Pak. Sangat diberkati dengan pemaparan pada malam hari ini. Apalagi seusia saya, Tuhan. Sangat indah, walaupun dalam kondisi seperti itu, tapi ternyata Rasul Paulus masih bisa memberi contoh yang sangat indah. Puji Tuhan, moga kita berdoa. Mari, Pak. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena hanya oleh kasih karunia-Mu, pemaparan firman Tuhan pada malam hari ini sangat mengingatkan keberadaan kami ya Bapa. Itu sebabnya biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai dan melawati kami, menolong di depan kami, sehingga kami bisa mampu, walaupun tidak seperti Engkau, tetapi mampu mencontoh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya seperti janji-Mu bahwa sekali-kali Engkau tidak akan membiarkan kami, dan tidak akan meninggalkan kehidupan kami ya Bapa. Amin. Sebabnya kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, bimbing dan bawa kehidupan kami semakin hari, semakin yang Engkau kehendaki ya Bapa. Kami serahkan hamba-Mu yang telah memaparkan firman-Mu. Biar Engkau senantiasa selalu memakai. Sehingga oh Tuhan, haleluya Yesus, banyak jiwa dikuatkan dengan firman Tuhan yang Engkau bubuhkan dalam kehidupannya. Berkati keluarga Bapak Bambang. Juga berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Surgawi yang selalu kami rindukan. Kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banget Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom semua.